Di Pegunungan Anyelma, Distrik Kurima, Yahukimo, Papua, sebuah daerah pedalaman di Indonesia, seorang jurnalis wanita membuat perubahan besar untuk masyarakat sekitar. Melalui siaran radio, ia mengabarkan sekolah-sekolah yang tutup karena ditinggal guru. Ia membuat roda perekonomian desa berputar dengan mengatur pola jual hasil kebun dan mengajarkan para wanita di sana tentang kesamaan hak dengan laki-laki. Dialah Katie Finche Damara, sebuah mutiara dari Papua. Setiap hari, Katie harus berjalan kaki menempuh 2 jam perjalanan ke tempatnya bekerja, Radio Pikon Ane, radio komunitas yang berada di pedalaman Papua di bagian ujung timur Indonesia. Tidak hanya sebagai jurnalis wanita, ia pun berperan sebagai kepala pengelola radio yang didirikan sejak 2007 silam. Hadirnya radio telah banyak membawa perubahan di daerah ini. Informasi tentang kesehatan, pendidikan, dan sebagai sarana hiburan juga sebagai sarana informasi untuk pertanian. Ini kenapa dipilih untuk ketiga ini? Karena yang pertama, Kurima itu dikenal dengan lahan pertanian yang cukup bagus. Kemudian yang kedua, kesadaran akan kesehatan di Kurima ini kepada masyarakat itu masih sangat minim. Dan yang terakhir, sarana pendidikan dipilih karena di Kurima ini sendiri mempunyai beberapa sekolah, baik tingkat SD, SMP, sampai SMA, dan ada beberapa sekolah juga yang mungkin karena kurangnya informasi atau bagaimana masih banyak sekolah yang pada tutup. Radio Pikon Ane ini sendiri diambil dari nama Pikon yang merupakan alat musik tradisional masyarakat Kurima. Pikon itu sendiri alat musik dan Ane itu adalah suara yang dihasilkan dari suara Pikon, alat musik tadi, Pikon itu. Bersama ke-9 rekannya, Katie bahu-membahu menjalankan radio meskipun diakuinya itu tidak mudah. Semangat untuk membuat perubahan dan dukungan masyarakat sekitar membuatnya pantang menyerah. Kemarin saya bilang di bawah itu seperti begitu. Saya bilang kalau kamu mau bicara ke bupati kasih. Itu persoalan terbesar yang kami hadapi selama ini, masalah keuangan, dan juga satu hal yang masih menjadi masalah itu SDM anak-anak di Pikon Ane, karena rata-rata mereka adalah lulusan SMA. Hampir 5 orang lulusan SMA, kemudian 1 orang lulusan SMP, dan 1 lagi tidak bersekolah. Ini menjadi kendala paling besar karena harus mengatur mereka untuk mengikuti semua aturan ataupun mengatur mereka bagaimana berinteraksi dengan masyarakat dan segala macam itu sangat susah. Jadi masalah yang paling terbesar yang saya pikir dihadapi Pikon Ane itu masalah keuangan dan SDM itu. Buah perjuangan Katie mulai dapat dirasakan tidak hanya untuk masyarakat sekitar, tetapi untuk dirinya sendiri. Aliansi Jurnalistik Independen menganugerahinya SK Trimurti Award 2011. Pada pertengahan Juli, ia terbang ke Jakarta untuk menerima penghargaan tersebut. Kami menemukan sosok ini ternyata sangat sulit. Dia hidup di daerah ujung timur sana. Daerah itu penuh dengan lorong-lorong patriarki, gitu ya. Kemudian secara tradisi ekonomi sangat miskin, kesehatannya sangat buruk, pendidikannya sangat rendah. Dan ini jejak-jejak SK Trimurti telah dilakukan oleh kawan kami. Dia ada di ruangan ini, dia namanya Katie Finche Damara. Bagi Katie, perjuangannya masih panjang. Penghargaan ini membuatnya tambah bersemangat untuk membuat di tanah kelahirannya, Papua. Kini pun ia tengah mencetak jurnalis-jurnalis wanita sebagai rekan dan penerusnya kelak. Karena perjuangan untuk perubahan tidak akan pernah berhenti. Mau bicara untuk Yahukimo itu masih banyak yang harus diangkat. Terlalu banyak yang harus diangkat dan harus dirubah.
Jadi bukan hanya dari segi kesehatan, pendidikan, dan tapi masih banyak. Saya sendiri juga lagi berjuang untuk bisa salah satu putri asli yang ada di situ bisa jadi jurnalis, paling tidak ya seperti saya lah, bisa jadi penulis yang baik. Karena saya tidak bisa harapkan yang dari lain untuk datang.